want you, baby. Alright, alright. Day after day, この先長いことずっとどうかこの僕とずっと死ぬまで Stay with me. We carry on. Wherever you are, I always make you smile. Wherever you are, I always by your side. Whatever you say, kimi wo kimochi. I promise you forever right now. Wherever you are, I'll never make you cry. Wherever you are, I'll never say goodbye. Wherever you say, kimi wo kimochi. I promise you forever right now. Wherever you are. Bang Iki, Halo bro. awas ya terutama nah. Tinggi nah. Gimana mantap nih? Tinggi anak di mana? Nah, jadi kan pacul gitu nak, ya lah. Pacul. Supaya santai. Kita nongkrong santai aja nih. Oke. Apa nih kabar? Alhamdulillah. Jadi bismillah kebetulan ya. Kalau ini ada tugas kuliah, disuruh ngolah video jadi ya kayak ini kita nih. Jadi videonya tuh terkait fenomena perubahan sosial dan budaya. Model itu kayak kulturnya itu kah? Nah kemungkinan iya kayak itu. Iya. Jadi kan kita pertama bicara secara global gitu. Jadi kan kita persempit ke daerah ya. Iya. Ya Pak. Jadi kan sebelumnya nih kita kan di sini nih ulun kenalkan dulu lah. Jadi Bang Iki ini ada latar kesenian di sini nah. Ada seni-seninya lah di Balangan nih. Dan kebetulan ulun lo ada organisasi dia juga nah di kebudayaan. Salah satu ada inilah di kebudayaan gitu nah. Ada sangkut pautnya lah. Jadi lo kita langsung nih. Ulun pertama hendak bertakun dulu. Kan secara global dulu nih. Menurut Pian apa sosial budaya di Indonesia dulu kita tengok. Kayak apa menurut Pian? Dari Pian halus lah sampai Pian di masa wah itu kan umur berapa nih? Ya umur 28 lah. 28. Alhamdulillah kita beda 6 tahun. Jadi gimana nih menurut Pian sosial budaya waktu Pian halus sampai Pian Ya ini kan artinya kan perkembangannya, perubahannya selama ini kalau jadi dulu tuh waktu halus tuh kayak pertama nih teknologi kan udah ada nih. Karena teknologi ini salah satu faktor yang paling penting juga tuh dalam kebudayaan kita kena masuk ke dunia yang barat-barat dimasukkan ke kita juga itu nah. Waktu halus tuh kan ada apa kayak istilah zaman mainnya kalau kayak lagu BTS, BTS, Super Junior, EXO, Big Bang tuh, nah tuh Big Bang itu udah tujuh benar tuh. Sama berarti kita VIP. Nah habis itu mulai masuknya budaya luar nih pada tahun sekitar 2010 atau 2009 kah? Saya pernah ingat juga. Tuh lun kelas 1 SMP rasanya. Masalah lo tempat juga boy band, lo ada di grup dulu, sampai dance sampai kemana, kayak itu diundang, ya ada viral pang, pasalnya di itu kan ada TikTok, ya ada TikTok viral, masih zaman Facebook ya lah. Nah iya, habis itu lo tuh sudah memperhatikan lo, kenapa nih jadi budaya ini mudah masuk, jadi faktornya kan pertama teknologi nih, sosmed pertama. 2010 tuh mulai masuk kayak lagu-lagu barat tuh pertama Justin Bieber. Iya bujur. Yang baby ya lah. Iya baby. Nah, lu deh sedikit serapang lah karena lagi batukan nih. Habis itu masuk
lagunya Shiny, Super Junior, Mister Simple nah itu. Gue nama Iya itu. Makanya lo tuh kan mau nikah pada perkembangannya jauh tuh nah. Apalagi dari Unaklus kan dasar kededa masuk sama sekali gitu kaituan ya mungkin karena sosmed kededa dan teknologi kededa. Makanya masuknya budaya luar ini sebujurnya ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Pasti itu pasti kan karena kita sudah masuk ke 4.0 pasti ada negatif yang kadang kau dipungkiri. Nah itu makanya negatifnya ini kan mungkin kebanyakan yang fans tuh boleh, cuma jangan yang terlalu kayak menuhankan. Iya. Sampai coba kan mulai lo kan BTS, ARMY, Big Bang kayak gitu. Jadi kita sebut sebutan fansnya K-pop. Ya ini mohon maaf bukannya menyinggung atau apa. Sama, ulun jadi aku 7 juga tuh nah BTS, Hyung, apalagi Big Bang. Iya. Ini Big Bang kan lagi semaraknya nih gara-gara film Burning Sun kan keluar nih. Iya. Songri itu kan lagi dikecam pulang nih terulang lagi tuh kasusnya. Nah jadi kita jadi kemana-mana nih. Jadi kita budaya ada budaya kan Korea tuh masuk budaya lah, tapi di Indo tuh marak gitu lah. Iya marak. Habis itu tambahannya kan netizen Indonesia kan orangnya kayak sergap. Iya. Oh ini yang viral, oh ini yang lagi ngetren tuh nah. Iya betul. Jadinya kan menurut ulun dampak negatifnya ya itu tadi ada beberapa orang kan bisa memilih oh ini hanya hiburan, oh ini realita. Nah itu tuh dampak yang menurut ulun tuh yang negatif lah. Maksud ulun tuh jangan sampai kita tuh terkekang karena itu hiburan, itu hanya di TV semata. Kita itu buat juga toksik. Iya betul. Lihat kakak-kakak zaman ini toksik loh. Iya. Karena di luar itu yang YouTube yang sambatan yang kayak itu yang antit nah itu tuh nah bangtit ya pun bahasa Indonesia bungtit iya bener dotit ya lah iya tuh jadi kan ibaratnya secara pengaruh tuh ada pasti kita kan ngomongin dari dampak positif dampak negatif itu pastinya ada itu pasti ada kira-kira nih selain yang masuknya budaya Korea tadi, apakah itu menggeser budaya kita juga di Indonesia dan sosial lainnya gitu lah. Misalkan sosial kita kan sudah terpengaruh oleh budaya Korea tadi. Itu budaya kita kan terpengaruh orang lewat di komplek kita. Ya kita kan di perumahan, belum lah. Habis itu misalkan sosial budayanya lah di Indonesia nih yang awalnya kayak ini yang kental ibaratnya dengan tari lah ya adatnya lah apakah tergeser dengan masuknya dunia luar tadi ke Indonesia ini pengalaman ulun pribadi lah waktu tahun 2000 berapa gitu akhirnya itu masih SMA tuh jadi ulun tuh diisi grup dance boy band waktu itu kan semarak ya zamannya itulah yang ngetren ya. Terus itu dari dinas pariwisata waktu itu menawarkan nih tahun kami kan ada 5 anggota aku nah bukan mau ujar 4 aku nih kisahnya kayak apa tuh ada kok yang nari Dayak tuh yang latihan nari Dayak begitu ya bagintor yang itu ada ya itu dari tari Dayak buat mereka tahu lah itu tari dari Buan Dayak kan bagintor yang pakai taring gitu lah iya yang pakai taring yang step 4 biasa bujur nah kami yang sudah memasuki kayak dance-nya keren modern otomatis kan kayak sedikit kayak oh ada rasanya di kami nah itu tuh dampaknya tuh yang menurut tuh kayak kami kada kawa mau ke situ kayak gitu nah udah kan seandainya kami kada termasuk ya hal-hal yang kayak dance tadi atau kayak yang lebih terpengaruh budaya luar tadi lah kemungkinan kami tuh bisa kawa umpat itu tuh nah tertarik tuh itu kan gara-garanya ya kami tadi sudah termasuk ke dunia situ. Jadi kadang kalau dari dunia sini bukan artian kami ini nyambut ini kada baik lah kada. Ini gara-gara faktornya dunia budaya luar nih masuknya tuh dampak negatifnya ya itu salah satunya tuh nah. Dan kebetulan aku sebut aja lah langsung ulun tuh kan Nanang gitu di Kabupaten Balangan nih. Kami pun sebagai duta pariwisata kan dulu jadi berubah ke duta kebudayaan. Kami pun merasa kayak ngalih gitu nah. Untuk kesenian kami kan pernah di sini ada sanggar seni yang biasanya kalau sambil ngumpet tuh Bapak lah. Iya Bapak, kita santai aja sama Bapak. Habis itu
nih ada yang kegiatan sanggar tuh jarang tuh yang nonton, orang kada tahu Mamanda itu apa, habis itu tari ini apa, misalkan tari anggaplah tari Bagintor tadi orang banyak kada tahu. Jadi kan kami sebagai duta budaya tuh harus apa namanya melestarikan lah cagar budaya itu ibaratnya lah. Jadi kan kami sosialisasi ke sana ke sini, ketertarikan range yang kisaran 20 ke bawah tuh sudah kada tahu lagi apa itu Mamanda. Kesenian Mamanda itu kan ibaratnya gana loh dulu. Teater itu dimanapun, kalau di kampung-kampung tuh masih untuk Mamanda, tapi untuk yang di kota-kotanya mungkin tapi ada lagi gitu kan, karena pengaruh dari sosial budaya tadi. Jadi ulun pun merasa bahwa ulun tuh Korea kayak itu nah terpengaruh budaya luar gitu nah. Jadi menurut kan tuh kan tadi kan merasa bahwa tari itu kayak ada cocok lah menurut kan. Apakah sampai pian ini nih tetap kayak merasa tari itu kada cocok kah atau sudah bisa? Ya ini sejujurnya sangat disayangkan Bang. Dalam artian kan akan main ini menurut ulun tuh kayak ya itu tadi bujurnya pian banyak yang pada tahu tarian Mamanda, habis itu ya Bagintor segala macam. Itu kan ibaratnya bahasa produk tuh produk kita tuh. Iya bujur. Sedangkan kita lihat sedang diserang produk luar. Iya bujur. Dan dominannya ada kawa dipungkiri lah kebanyakan yang ngefans ya produk luar aja kayak itu. Nah nanti yang kayak di daerah-daerah kita ya ini kan di Balangan langgap aku nih yang anak-anak kayak SD ya kan tahu masalah itu tuh kebanyakan paling 80% tuh ada tahu bisa, paling 20% tuh ya mungkin yang dari jauh-jauh lah kayak misalkan Halong. Nah itu tuh ya anak-anaknya kan pakem lah dengan budaya bujur. Nah itu salah satunya kenapanya tetap pakem lawan budayanya ini tadi teknologi belum misalnya belum masuk benar lawan juga kada terdoktrin lawan bawaan giringan apa namanya netizen nih. Iya bujur. Pada itu tuh keren lah inilah itulah aja. Nah itu tadi makanya banyak orang melestarikan tuh anak-anak yang dari dalam situ tuh. Dan ini dulu tuh ulun kan di kebudayaan tuh rancak juga tuh kayak Kahalong. Waktu melihat buahnya tuh ada festival tahunan gitu, agenda tahunan kayak arung adat. Pokoknya situ masih kental dengan adat-adatnya kan. Jadi ada banyak anak-anak yang terpengaruh dengan dunia luar kan. Karena kan contohnya kita nih HP aja kan rata-rata luar nih. Ini kayak ini kan Asus. Ini kan Apple kan luar nih. Kan sudah ibaratnya kita tuh sebagai orang Indonesia lah gitu nah. Kita juga banyak menikmati produk luar gitu nah. Jadi untuk pengaruh sosial budaya dari luar tuh banyak banget Bang yang sudah masuk ke Indonesia kan gitu. Coba kita lihat kayak Thailand lah contohnya. Itu kan walaupun ibaratnya buan luar tuh datang ya turis lah ya turis. Tapi tetap buahnya tuh tetap pakem gitu nah ke Thailandannya. Merasa lo bahwa Thailand tuh kayak masih adatnya ada. Misalkan kalau di Indo kan ibaratnya misalkan artis aja kan sudah bergaya-gaya Korea gitu. Jadi Thailand tetap yang sawetik hap. Tetap itulah ibaratnya. Bujur. Jadi kan fenomena ini nih pengaruh sosial budaya tuh pastilah ada dampak negatif positifnya kan nah. Dan kita pun lo seandainya hendak membimbing nih ke bawah-bawahnya untuk melestarikan kan budaya-budaya di Indonesia tuh lumayan ngali Bang tergantung influence di sosial media kemana. Iya bujur. Walaupun di ruang lingkup kecil kan berarti kita dari ruang lingkup kecil tuh kalau tuh dikit-dikit kan mendidik sini sampai pada akhirnya di sosial media pun kita harus influence gitu nah. Apa itu kesenian yang asli kita kayak itu nah. Menghindari bahwa nih di luar nih kayak ini tapi kita kada kalah kayak itu nah lo dengan kesenian luar gitu. Itu dari ulun nah. Kalau dari Pen tuh kayak apa caranya untuk menanggulangi yang kayak kita tadi yang tercemar dengan luar tadi? Salah satunya menurut ulun kayak kan tadi biasanya diadakan expo nih. Iya, expo. Nah, di expo tuh ada stand-stand yang menampilkan itu kayak itulah kayak tarian, pakaian atau apa makanan yang khas kita seorang. Itu salah satu solusi maksud ulun tuh supaya anak-anak nih
oh ini ampun kita. Iya bujur. Itu kan maksud ulun ini kan inya tuh menyadari pun kita kan kalah hebat Iya, nih bujur. orang luar gitu nah. Bujur. Jadinya kan kayak perbanyak pameran, Bujur. pentas seni. Bujur. Abis itu kayak di ekspor ada stand Pagelaran berisi yang ya gandang pagelaran lah, yang ya. gonol tuh. Apalagi kan anak-anak inya tertariknya lawan hal-hal yang sejenis pameran gitu nah. Iya bujur. Inya ketujuh tuh datang itu. Ah. Wan juga misalkan kita arahkan ke kanakannya, kita bedahi, oh ini ampun kita. Inya ngerti tuh. Iya bujur. Sehingga inya kan kayak memikirnya tuh, oh ini lah, ampun kita nih pada kalah harat lawan orang. Iya bujur. Ya anggaplah ini kan lagi rame-ramenya sape musik. Oh musik. iya. Nah itu kan di Kalimantan. dengar aja di YouTube ada dia jual lagu daerahnya ada, lagu internasionalnya ada, covernya tuh. Itu kan dari alat tradisional kita. Iya. Dijadikan kayak itu dan berarti kan itu perkenalan juga sape ini dari ampun kami gitu. Iya, Nah. Nah itu tuh menurut ulun salah satu solusi yang mantap tuh diperbanyak lagi kayak perkenalan mengakakan gimana ini gitu. Nah. Iya, Pertama kan di bidang dasar di sekolah SD tuh nah. Biasanya SD itu ada apa muatan lokal itu Muatan harusnya lokal. disupport oleh pemerintah Nah, Bang, iya, untuk jujur. mendukung wawasan buahnya tentang budaya ah. kata Bang. Itu juga jual riset lo. Dulu tuh kan di Balangan tuh bila ekspor tuh pas aja biasanya mamanda dari sana Iya, bujur. japin cerita, japin. Dan kalau khusus untuk nih ada acara sanggar seni jangan itu lah. Biasanya datang tuh dikit atau paling tidak banyak kan orang tua yang masih ada penikmati mamanda. Iya, bujur. Yang masa-masa dari sidin Iya, masih ada orang ini sidinnya juga yang anak nonton main ya. Anak nonton. Sedangkan anak-anaknya kan tertarik. Ada. Ulun lihat itu kekalahan paling beberapa ada mungkin yang emang buan seni gitu nah. Oh iya. Dan kebanyakannya orang tua yang paham gitu ya. Bahkan jokes mamanda tuh orang tua yang ketawa, anak-anak pada pahamnya. Itu Bang, jadi kayak miris juga melihat kita lah di Indonesia ini kayak sudah terjajah Bang bahasanya loh. Dan emang terjajah kita dari dulu kan. Jadi kalau berbicara pengaruh tadi ya pasti negatif positifnya adalah, cuma kayaknya dari kita melihat sekarang ini loh negatifnya Bang yang lebih banyak katanya. Karena kita lebih ngalih untuk melestarikan budaya kita. Iya, memperkenalkan mengalih. Iya bujur, kita masih terpengaruh di sosmed pun. Story tuh anggap nih IG story ini ada yang pakai lagu Indonesia lah, pasti banyak kan lagu Season, Love to Earth, Went to Earth, lagu-lagu luar lah, Justin Bieber ibaratnya. Dan kita pun misalkan anak melestarikan benar. Kita sebagai ulun pun no pegiat seni juga hendak kayak mau olah pagelaran gana hendak di ini kita kada kalah kita kada kalah dari segi penampilan apapun kita kada kalah. Cuma kan untuk sosmed kan maraknya tuh ya pasti luar ya tuh buka FYP-nya. FYP itu masih TikToknya lah. FYP. Buka karena Korea ya kan lewat tadi BTS. Iya. Nah ini juga nih salah satu yang mau ulang untuk miris lah. Sanono yang FYP tadi di TikTok, yang seleb Kalimantan itu yang ditampilkan berkelahian, sambutannya toksik, yang sambutannya ikam nih bungtit ya, ikam nih ini ya berkelahian, yang dilihatkan tuh itu orang tua kada memantau itu juga. Maksud ulun ini kan selain kita diserang budaya barat, setidaknya kita barang jangan merusak otak anak-anak doktrin ada. Jadi seleb tuh harus viral dengan cara yang terbaik gitu. Lihat aja Pak yang seleb ini. Ini mohon maaf lah, bila ada yang kayak melehoi, atau berkelahian itu aja. Iya, itu mau rusak bener tuh lawan sifat anak-anak ini. Ya yang hanya viral tuh kan yang pencoktit, ya itu kan gitu lah. Ibaratnya kita tuh kan hidup tuh sebagai fitrah kan lah. Ini tadi yang bencong viral, yang berkelahi viral jadi artis, banyak kan kayak itu di Indonesia nih. Dan ulun melihat juga tuh kayak Korea tuh kan kasus sedikit pun langsung buahnya di blacklist dah kada mau kemana-mana lagi. Itu tuh yang salutnya lawan buah luar tuh kayak tujuan. Kalau kita
berkelahi masuk penjara, karena keluar viral Iya, pulang, bujur. berkelahi dikit viral. Mm-mm. Itu bang dari kita nih kebanyakan, dari kita pun sebagai penonton loh, masyarakat pun banyak yang kayak itu tuh kan ada namanya algoritma kayak itu. Jadi kayak itu tuh banyak viewsnya ketujuh, jadi masuk TV buahnya kayak itu. Oh, ada ulun nih lah mengajak ini pulang. Ulun kebetulan ngajar nih di salah satu SD di Balangan. Ya. Bukan ngajar sih tepatnya, Staf tata usaha staff kan, lah. SD. Cuman kan sedikit banyaknya pasti mendengar loh apa yang akan ucapkan, yang diteriakan atau bercandanya kayak apa. Kebanyakan yang diambil 99% diambilnya dari TikTok atau YouTube sebutannya. Ulun pernah lagi begawian, kakan-kakannya begaya di luar ruangan ulun tuh. Woi kemana jadi serbang itulah yang ada baik-baik lah. Orang julun gara-gara ini julun gara-gara seleb-seleb. Mohon maaf lah, bukan menyinggung siapa. Mau usahakan kayak misalkan orang tua yang nonton diawasi anaknya, ya mungkin pembelaan bagi buhan tiktokers atau seleb-seleb itu tuh menyambut itu ya. Tapi kan bisa aja itu iya kan bisa menanggulangi. Ya. Awalnya juga, oh ini gaya kami nih. Ya. Itu tuh orang tua aja lah dia mengajari atau mau awasi anaknya nonton apa. Ya. Untuk ada kawa, maksud ulun tuh kan kita ada kawa ya apa ya namanya, mengawasi kekanakan 100% ya, bujur. Karena dalam kita kan sehari. bisa kesibukan dulu ibaratnya. Bujur. Anggaplah kita bisa anak kita kada pojok menjaga anak tuh 100% gitu nah. Bahkan mohon maaf lah, ada juga anak-anak yang pina ya itu lah yang pina melambai-lambai gitu. Kan tuh paling kada benar gitu dicontoh. Iya. Sedangkan yang viralnya saat ini kita antara itu tadi orang bakal lahian, sambutannya yang kada baik, atau yang melehoi gitu. Bahkan kaum anggap inilah, maaf lah, pelangi itu lah. Iya. Banyak lo yang sudah bangga dengan pelangiannya gitu. Apa ibaratnya yang dibanggakan gitu lah. Ya mudahan banglah nih harapan ulun bang. Mudahan ada perubahan. Ada influencer yang tulus mendidik bangsa, ada influencer yang bujur-bujur kayak aku nih kada baik ini, menyadari lah dirinya tuh. Jangan sampai kekanakan penerus bangsa kita nih, kekanakan SD mulai itu terbawa sampai ke tua. Tuh kan otomatis tuh. Bujur. Iya. Yang viral-viralnya Sanunuh yang itu juga iya, orangnya. Yang viral Sanunuh juga yang kada bisa menjaga pandirannya. Ya bujur. Ya mudah, nah itu nah ulun tuh berharapnya dikurangi lah. Iya. Itu. Bila dasar bujur yang kayak anu juga diarit sedikit barang. Iya. Jangan sampai itu keluar kata-kata kada baik. Atau yang model kayak melehoi tadi mengkawa juga misalnya kanakan yang nonton. Tolong benar jangan sampai tempat tiga itu tuh. Iya bujur. Itu merusak benar. Ya mudah-mudahan bang ada yang menyadarkan tuh nah. Iya, jadi untuk yang FYP itu kan kita kada kocok kayak tidak mengontrol. Itu tergantung influencernya juga sadar atau kadanya kayak kan. Untuk mungkin inya kada apa juga aku kayak ini aja. Tapi kita kada tahu di anak cucu kan dampak negatifnya ke orang. Iya, kan itu jangka panjang tuh. Iya, bujur. Nah, ini kita kayaknya batasnya kada usah panjang-panjangin lah. Oke, supaya orang kada lapar. Aman. Jadi kita langsung nih saran pian pulang, masukan pian biasa sosial budaya tadi yang di Indonesia yang masuk kayak ini, kayak apa cara kita ya melestarikan budaya kita tetap kuat gitu. Amun dari ulun lah misalkan kayak budaya barat, misalkan kayak sekedar mendengar lagu boleh, cuma jangan dilupakan budaya ya, sendiri kita asli, gitu. Ya. Budaya kita asli itu jangan. Bangun juga usahakan juga olah akan kayak tertarik melihat ini itu dengan cara apa, dengan cara itu tadi mengadakan kayak festival, bukan otomatis anak-anaknya atau orang tuanya membawa anak-anaknya tuh festival, dan pasti pemerintah juga mendukung. Ya pemerintah mendukung pegiat seni juga guys. Iya, bujur. Iya. Itu aja menurut solusinya supaya memperkenalkan adat dan budaya kultur kita seorang. Ya dari ulun itu aja pokoknya kalau sampai akan. Iya, dan ulun pun sebagai ini masukan ulun sebagai budayaan juga kayak tenang duta. Alhamdulillah duta gitu saja. Alhamdulillah. Habis itulah
ulun tuh harapan itu ya tadi melestarikan budaya itu tetap kayak ibaratnya satu budaya pun diajarkan ke kanak-kanak gitu lah. Setidaknya ada satu budaya yang ada dilupakan belum. Habis itu akhirnya kita bawa yang lain-lain ya kayak pagelaran misalnya tadi minta kayak ayo nah kita nah buat anggaplah pegiat seni kayak itu nah kumpul atau sanggar kah apa kayak itu nah tapi disupport oleh pemerintah untuk itu kayak itu nah. Dan karena yang memulai itu kan dari kita seorang kesadaran itu baru mungkin dari orang lain. Jadi anggap nih ulun nih oh Jun kayaknya budaya kita nih kayak nih kalau ulun tetap berdiam aja itu tuh ada tetap orang-orang tuh kada tahu budaya tuh kayak ini nah budaya kita tuh kayak ini nah bahkan lo ada yang sekarang tuh viral yang itu gaun apa kayak itu nah dimodifikasi kan itu ibaratnya menghilangkan keaslian gaun iya gitu bujur nah gaun seakan-akan kan ada asli yang kita itu bujur, ada dimodifikasi bujur. tadi Jadi yang itu bang harapan ulun juga. Jadi ya ini bang kita pembahasan lah malam ini. mantap. Mudahan karena nextnya tadi lagi yang bahas kayak ini kan. Kita bahas yang era selanjutnya aja lagi era-era yang masa keren lah kayak itu. Iya. Bila viral lanjut nih. Ini bila dia lanjut kita iyalah. Nah, jadi itu aja dulu. Jadi makasih bang Kiki. Iya, sama Pandi. Sini bang ngobrol santai ya sambil merokok sambil minum. Santai aja kita. Dan makasih juga yang sudah nonton. Makasih juga dosen ulun yang sudah berikan arahan. Ya mohon maaf bila ada kata yang menyinggung seseorang pihak tertentu atau ada salah kata kami, mohon maaf, kami hanya menyampaikan keresahan kami. Sebagai anak muda juga mewakili untuk budayaan gitu sosial budaya di Indonesia. Sekian. Dadah.